Pemirsa, Pengadilan Negeri Cirebon menggelar sidang lanjutan peninjauan kembali atau PK untuk kasus Vina pada hari ini. Sidang ini merupakan bagian dari upaya hukum yang diajukan oleh Saka Tatal, mantan terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, yang kini berupaya membersihkan namanya dari tuduhan tersebut. Pada sidang kali ini, Muzakir, seorang ahli pidana dan pakar hukum dari Universitas Islam Indonesia, hadir untuk memberikan keterangan. Muzakir diundang untuk memberikan pandangan ahli mengenai aspek hukum pidana yang relevan dengan kasus ini. Saka Tatal yang telah menjalani hukuman penjara merasa bahwa keputusan sebelumnya tidak adil dan bahwa ia tidak terlibat dalam kejahatan tersebut. Pengajuan PK ini bertujuan untuk mengoreksi keputusan hukum yang dianggapnya keliru. Muzakir memberikan analisis tentang kemungkinan kesalahan dalam proses hukum sebelumnya dan menyampaikan pendapatnya mengenai ketidakseimbangan yang mungkin terjadi dalam kasus ini. Buat apa? Buat terhadap anak yang bersangkutan. Makanya Pak, itu terjadi Pak sekarang. Nah, itu terjadi sekarang ini. Kenapa dia PK? Karena apa? Pada saat itu diproses yang tidak adil. Gitu. Itu yang pembuktiannya sekarang itu muncul. Bahkan kami minta yang merasa tidak adil sebagai ngajuin PK. Karena PK yang dilakukan oleh Tatal ini nanti juga berefek kepada kalau misalnya terbukti pokoknya, misalnya itu tidak ada tindak pidana pembunuhan berencana, tapi ada karena kecelakaan lalu lintas tunggal, misalnya begitu ya. Berarti semuanya rontok semuanya. Kalau Tatal itu diterima, Tatalnya rontok, semua terdakwa juga rontok semuanya. Karena objek utamanya tidak ada gitu. Dan menurut Bapak ini seperti apa? Saya begitu melihatnya. Karena dari awal itu seharusnya kekuatan cuma orang mati itu menjadi alat bukti tidak alat bukti itu kedokteran forensik. Jadi ternyata kalau kedokteran forensik diabaikan, ya repot kita melihatnya. Kalau kedokteran forensik itulah yang menentukan, seperti tadi saya sebutkan kasus bahwa jenazah itu karena apa gitu. Itu ahlinya adalah kedokteran forensik. Menariknya adalah saksi. Bapak saksi bilang bahwa saksi utama itu wajib hadir dihadirkan dalam persidangan. Sedangkan dalam faktanya kasus ini si saksi itu hanya dibacakan. Oh, nggak bisa. Kenapa wajib hadir? Karena keterangan dialah yang menentukan. Kalau dia memberi keterangan di pengadilan, orang bisa bebas. Tapi kalau dia tidak memberi keterangan di pengadilan, orang bisa masuk. Maka saksi yang tipe seperti ini, hakim wajib hadirkan. Dan kalau dia membangkang hakim, maka dia dihukum karena membangkang memberi keterangan saksi. Ada uji silang di situ, ada kalimat uji silang tadi. Oh, enggak, kalau tidak dihadirkan nggak bisa diuji silang. Tapi prinsip dalam hukum acara itu adalah kalau dia membangkang bisa dipidana gitu. Karena apa? Demi menemukan kebenaran material dalam perkara ini. Kemarin kan berarti tidak hadir, berarti keputusannya sah nggak itu? Dan kalau tidak hadir berarti pembuktiannya cacat dong. Berarti karena yang utama cacat dulu. Karena dicacat dong. Karena pembuktiannya hal yang pokok tidak bisa dibuktikan. Kalau tidak pokok yang dibuktikan berarti putusannya cacat. Ya paling tidak bisa membuktikan bahwa itu tanpa dukungan alat bukti yang utama. Saksi yang utama sama dengan kekuatan keterangan saksi adalah alat bukti primer. Kalau tidak ada alat bukti primer, berarti nggak mungkin bisa membuktikan ada tidak itu. Pak, ada konsekuensi kepada hakim yang mengadakan salah itu? Ya hakim itu nanti pertanggungjawaban moral lah gitu. Karena hakim itu tidak bisa disalahkan karena menjalani kewenangannya yang ada. Tapi hakim mestinya taat pada azasnya pasal 24 tadi. Hakim itu merdeka dari kekuasaan manapun. Tidak boleh didikte oleh. Ayo dukung kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe di seluruh akun BITV agar Anda tidak tertinggal berita terupdate lainnya. Saya Kiki Anggriani, mewakili kru yang sedang bertugas. Pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.